Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat RPI yang dirahmati Allah, di malam hari ini ya, sengaja saya bikin acara, bikin konten itu di malam hari, saudaraku ya. Karena kalau pagi, siang dan sore kali ini banyak sekali kesibukan ya, padat ya, begitu. Jadi bisanya saya ngonten itu malam hari, saudaraku ya, biasanya habis isya begitu ya, sekalian belajar di rumah, persiapan untuk channel atau konten baru ya. Kalau di tempat kami, saudaraku ya, biasanya bulan-bulan Suro dan bulan-bulan Muharram, bulan-bulan yang disakralkan di tanah Jawa ya, di Jawa terutama ya, itu biasanya bagi orang-orang yang berduit, saudaraku ya, biasanya menggelar acara wayang kulit ya. Kalau dulu kan wayang orang ya kan, wayang orang, tapi berhubung sama-sama menghargai lah, bukan dilarang, nggak dilarang. Kalau di tempat saya itu nggak dilarang, saudaraku ya, masalah pertunjukan. Tapi namanya masyarakat yang sudah sadar, ya menghargai aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu pakai masker. Nggak mungkin kan kalau ada wayang orang itu harus pakai masker, kan nggak mungkin gitu kan. Jadi daripada pakai wayang orang kan mending kita pakai wayang kulit seperti tempo dulu ya, di zaman para wali atau di zaman Wali Songo ya, saudara ya. Biasanya kalau di Jawa selalu ada ritual-ritual ya, seperti acara petik laut ya, petik laut, terus acara mocopat ya, mocopat itu. Kalau mocopat kalau nggak salah itu di zaman kakek saya, saudaraku ya. Setelah itu kayaknya sudah punah ya, sudah punah, mocopat itu sudah punah sekarang, saudaraku ya. Cuman pemerintah yang peduli di waktu zaman era almarhum Presiden Soeharto ya, Pak Harto ya. Kalau zaman Pak Harto dulu, mocopat itu dilestarikan, saudaraku ya. Diadakan lomba mocopat itu setanah Jawa. Biasanya kan mocopat tuh di tanah Jawa, karena bahasanya kan Jawa Kawi ya, saudaraku ya. Dan itu sangat halus sekali bahasanya. Yang jelas kalau sudah ada mocopat pasti ada tradisi-tradisi tanah Jawa zaman nenek moyang dulu. Terus ada penjamasan pusaka. Kalau di Keraton Yogyakarta, Solo ya, Yogyakarta itu biasanya penjamasan pusaka ya. Ada sekaten dan sebagainya. Sekaten itu kan diambil dari Syahadatain. Jadi bagi para oknum yang fanatik dengan agamanya, yang dianggap agama paling suci, itu menganggap sekaten itu bid'ah. Bahkan ada yang menyebutkan haram. Lucu ya, manusia zaman sekarang ya sudah mengharamkan sesuatu ya. Manusia zaman sekarang yang ilmunya hanya seujung kuku sudah mengharamkan sesuatu. Bahkan ada yang mengatakan bid'ah. Ya, bisa saja bid'ah, ya kan? Karena bukan pekerjaan Rasulullah. Kalau Rasulullah kan orang Arab, bukan orang Jawa. Andai kata Rasulullah lahir di tanah Jawa, yang jelas apa yang dilakukan di tanah Jawa itu dikerjakan oleh Rasulullah. Selama pekerjaan itu tidak mudarat, tidak melanggar perintah, tidak melanggar hukum-hukum Allah. Yang jelas Allah pasti menghalalkan. Tapi berhubung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di tanah suci Mekah, di Arab sana, yang jelas aturannya sudah beda, saudaraku ya.
Adatnya juga beda, tradisinya juga beda. Kalau di tanah Arab kan nggak ada wayang, yang ada hanya musik Arab, musik padang pasir. Kalau di tanah Arab kan nggak ada dangdut, yang ada itu mungkin sebangsa musik-musik padang pasir, musik Arabik, musik-musik gambus, atau pakai rebana dan sebagainya ya. Karena saya bukan orang Arab, saya nggak paham tradisi negeri Arab asli ya. Nah, yang saya dengar kabar barusan kan ada hamba Allah, entah itu benar atau tidak, entah itu alasan atau berdalih, yang mengharamkan wayang. Wayang diharamkan gitu kan. Kalau mengharamkan wayang, apa dasarnya? Dan di manakah letak hadis hukum ijma dan kiasnya? Dan di manakah letak hukum yang ada dalam hadis akli dan naklinya? Begitu saudara. Jadi jangan sembarangan asal mengatakan haram pada suatu budaya ya, yang sudah menjadi tradisi nenek moyang kita, begitu kan. Walaupun kita hidup satu Nusantara, yang jelas budaya dan tradisinya juga berbeda saudaraku. Jadi kita semua itu harus menghargai satu dengan yang lainnya. Nggak boleh kita mencela tradisi, budaya, adat dalam lingkaran Bhinneka Tunggal Ika. Dalam Nusantara sendiri nggak boleh kita saling menghujat, menghina, membuli, ya, menyampingkan, menjelek-jelekan dan sebagainya ya. Baik itu adat, tradisi, budaya yang ada di Nusantara ini, semuanya tetap harus lestari dan abadi sampai ke anak cucu kita nanti, sampai generasi ke generasi seterusnya. Tanah Jawa ya, Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, itu wilayah tanah-tanah Nusantara ya, yang memang memiliki sejarah tertentu ya, terutama dalam kerajaan ya, termasuk di kerajaan Kalimantan itu kerajaan saudaraku ya. Maka dari itu ada beberapa provinsi yang tidak sama dengan provinsi A, B, C, dan D. Maksudnya yang berkaitan dengan kerajaan ya. Karena saya masih belum mengupas sejarahnya. Kalau kerajaan Kalimantan itu memang asal muasalnya memang berdiri dari sebuah kerajaan. Tanah Jawa sebuah kerajaan, Sumatera juga kerajaan. Ini kerajaan sebelum Islam lahir, sebelum Islam itu datang ke tanah Jawa, sebelum Islam itu datang ke tanah Kalimantan, sebelum Islam itu datang ke tanah Bali. Sebenarnya Bali dengan tanah Jawa itu satu saudaraku ya. Entah abad keberapa pecahnya tanah Jawa hingga menjadi beberapa bagian, itu diakibatkan letusan dari Gunung Krakatau Purba. Yang kalau kita kaitkan, letusan Gunung Krakatau Purba itu menggelapkan dunia. Dan bahkan ada yang menyebutkan hampir menggelapkan seisi dunia. Dari saking mahadasyatnya letusan Gunung Krakatau Purba, saudaraku ya. Setelah diteliti lebih lanjut, ternyata letusan Krakatau Purba ada kaitannya dengan kejadian tentara gajah Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah. Sehingga Allah mengutus burung ababil dengan membawa bara neraka. Karena dalam ilmu analisa, kejadian Abraha atau pasukan gajah menyerang Ka'bah itu bersamaan dengan meletusnya Gunung Krakatau Purba, saudaraku ya. Sehingga letusannya, baranya itu, waduh, memecah tanah Jawa hingga menjadi Sumatera, Bali, Jawa, bahkan Pulau Madura. Monggo silakan cari sejarahnya, insya Allah akan ada sejarah itu. Dan sampai sekarang kan tetap tertulis dalam sejarah legenda meletusnya Gunung Krakatau Purba yang ada kaitannya dengan tentara gajah Abraha yang akan menghancurkan Mekah. Setelah dianalisa, batu
yang dibawa oleh burung-burung ababil tersebut, saudaraku, itu adalah bara dari Gunung Krakatau Purba yang diambil oleh burung ababil atas perintah Allah. Yang jelas burung ababil itu bukan burung sembarangan, saudaraku. Burung ababil itu insya Allah ya, kalau saya pribadi sih, secara manusiawi, itu perwujudan para malaikat yang menyerupai wujud menjadi seekor burung, yaitu burung ababil, yang jumlahnya bisa berpuluh-puluh ribu atau berjuta-juta ekor ya, waktu menyerang tentara gajah. Sinopsis ceritanya begitu, saudaraku ya. Jadi kita ambil rangkumannya aja, pemahamannya aja. Kalau kita kejar panjang nanti nggak ada kelar-kelarnya, saudaraku. Makanya silahkan buka sejarah Gunung Krakatau Purba yang ada kaitannya dengan kejadian penyerangan tentara Gajah Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah, ya. Begitu, saudaraku ya. Nah, kali ini saya akan mengupas tentang tradisi lama yang berkaitan dengan wayang. Wayang diciptakan sebelum Islam lahir ke Nusantara, ke tanah Jawa, khususnya ya, ke tanah Jawa. Karena tanah Jawa atau Nusantara ini dulunya adalah Hindu-Buddha. Zaman kerajaan, zaman nenek moyang kita adalah zaman Hindu-Buddha ya, zaman para dewa. Setelah Islam datang ke Nusantara, khususnya ke tanah Jawa ya, ini saya ngobrol membahas masalah tanah Jawa termasuk Kalimantan. Nama Punakawan, Petruk, Semar, Bagong, Gareng. Nah, 4 ya. Nama Punakawan tersebut diambil dari nama sifat Allah, diambil dari bahasa Arab atau nama Allah, sifat-sifat Allah. Monggo silakan disimak terciptanya wayang kulit Petruk, Garing, Semar, Bagong. Petruk diambil dari kata patruk, Semar diambil dari kalimah samar, Gareng diambil dari kalimah qorin, Bagong diambil dari kalimat bahun. Monggo dicari dan diartikan sendiri ya. Dan itu yang menciptakan Punakawan ya. Yang menciptakan Punakawan itu adalah Sunan Kalijogo, saudaraku. Lah, apa hubungannya dengan Islam? Ya ada, pasti ada. Kalau kita tamu ya, misalkan kita ini tamu datang ke Nusantara yang tidak sama dengan ajaran, dengan aliran, dengan hukum, dengan kepercayaan kita, begitu kan? Yang jelas kita datang ke tanah orang itu dengan secara hormat, ya kan? Dengan baik-baik. Kalau kita datang membawa bendera perang, dipenggallah kepala kita, dibakar hidup-hidup, ya kan? Itu kurang ajar namanya. Apalagi membawa sebuah agama suci, yaitu Islam. Mana ada Islam masuk ke Nusantara dengan pedang, ya kan? Mau kemana? Mau berperang dengan siapa? Ya kalahlah kita. Misalkan ini menyebarkan sebuah dakwah, ya, mengislamkan seseorang, apalagi di tanah Jawa itu kental dengan kepercayaan dan keyakinan ya, yang sudah turun-temurun, yaitu Hindu-Buddha. Kalau itu sulit sekali, saudaraku, nggak semudah membalikan telapak tangan. Ya, nggak asal bilang haram ini dan itu. Hanya mulut manusia sekarang itu, ya, yang cuma mau makan dari media, yang makan di media, yang makan di subscribe, yang makan di AdSense-nya, yang makan dari hasil ceramahnya, ya, tanpa melihat apa dan bagaimana, tanpa melihat sejarah, tanpa melihat asal muasal, tanpa melihat sesuatu apakah itu buruk atau tidak, ya,
Yang penting baginya bagus, baik, suci, ya sudah. Yang lain dianggap kotor, najis, tercela dan terkutuk. Itu bukan manusia suci namanya. Itu bangsat namanya. Ya. Makanya Rasulullah sendiri sudah mengatakan bahwasanya Islam atau umatku akan terpecah menjadi 73 bagian. Nah, dari itu saudaraku, kita harus berhati-hati dan waspada, ya. Jangan asal menerima ocehan dari siapapun juga yang katanya bergelar ini dan itu, yang katanya tokoh masyarakat, tukang dakwah ini dan itu. Macam-macam karakter manusia. Islam atau umatku akan terpecah menjadi 73 bagian, ya. 73 bagian. Yang satu benar, yang satu merasa benar, satunya merasa benar. Begitulah saudaraku. Jadi kita itu hidup di akhir zaman ini. Kita hidup di akhir zaman ini saudaraku. Kita harus waspada, hati-hati ya. Terutama yang berkaitan dengan agama. Karena agama itu sangat sensitif saudaraku ya. Memang Islam tetap Islam. Ya, Islam itu tetap Islam. Tapi namanya budaya yang sudah membudaya itu tidak bisa diusik, tidak bisa diubah saudaraku ya. Dan semua itu berjalan karena Allah, berjalan dengan sendirinya, tidak bisa dipaksa. Dan berubahnya suatu zaman, suatu peradaban, itu karena alam itu sendiri, bukan manusia yang berubah. Dan itu ada masanya. Yang memegang segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita manusia yang hanya mempunyai segelintir ilmu saja, jangan langsung mengatakan haram, bid'ah ini dan itu, ya. Saya pribadi tidak akan pernah mau terima dengan ucapan dari siapa saja. Terus terang saudaraku ya, saya mencintai budaya, saya mencintai tradisi, saya mencintai sejarah. Kalau memang hal-hal yang bersifat mungkar, mudarat, seperti misalkan ya, di tanah sini, di tanah Jawa ini, musimnya orang judi, mabuk-mabukan, ya, perzinahan, merajalela. Nah itu baru diberantas saudaraku. Tapi kalau peninggalan-peninggalan sejarah dan adat tradisi budaya yang tidak ada kaitannya dengan unsur kejahatan, jangan sampai kita sembarangan ya mengharamkan sesuatu. Ya, hargai agama orang lain, hargai keyakinan dan kepercayaan orang lain, hargai. Jangan sampai siapapun juga yang merasa suci, merasa benar sendiri, mengangkat pedang perang, mengangkat pedang untuk berperang. Hati-hati saudaraku ya, hati-hati, jangan mudah terprovokasi di zaman ini. Ini akhir zaman, ini akhir zaman ya saudaraku ya. Ini zaman penuh fitnah, fitnah dunia, fitnah yang digencarkan oleh manusia-manusia yang suci katanya, yang merasa suci, yang sudah mumpuni, yang sudah merasa paling bersih. Mereka-mereka itulah yang akan menghancurkan segalanya. Kalau dipikir lagi, berarti orang-orang zaman sekarang itu, orang-orang zaman sekarang ini yang katanya berilmu, yang katanya soleh, yang katanya bersih, yang katanya agamis dan sebagainya, ya, tokoh-tokoh, ulama-ulama besar dan sebagainya, di zaman ini seolah-olah merasa paling bersih ya, merasa paling pintar sendiri, dan seolah-olah para wali itu goblok, tolol, dungu, dianggap kolot, jadul, dianggap agamanya lawas, agamanya nggak maju. Nah itulah manusia-manusia akhir zaman yang menjadi duri, menjadi penghalang, menjadi biang kehancuran umat di mana-mana. Inilah yang memecah belah persatuan umat. Sekarang perlahan-lahan muncul saudaraku. Jadi kita harus waspada dan berhati-hati ya. Dan saya pribadi tidak pernah ikut golongan siapapun juga, ikut organisasi apapun juga, saya nggak pernah saudaraku ya. Dan sejak dulu saya berprinsip aku adalah aku, agamaku tetap agamaku, Islam agamaku, ya. Nabi Muhammad SAW adalah nabiku.
Quran adalah kitabku, ya. Hadis, ijma, qiyas juga penuntunku. Allah adalah Tuhanku. Begitu saudaraku ya. Jadi kalau ada hal-hal yang nyeleneh di media, tolong langsung dibahas, tolong langsung dicari tahu. Hati-hati, di media juga ini mulai muncul satu persatu orang-orang yang merasa paling bersih, paling suci, paling sempurna, dan paling pandai. Seolah-olah melebihi kepandaian, kesucian, dan kealiman para wali, terutama wali songo, ya. Itulah manusia-manusia akhir zaman yang tidak mengakui kebodohannya sendiri, yang tidak mengakui kelemahannya sendiri, yang tidak pernah mengakui keilmuan orang lain, dan sudah tertutup mata hatinya. Karena manusia-manusia akhir zaman ini, saudaraku ya, hanya membaca di buku saja, ya, katanya dan katanya, dan belum pernah LPI itu melihat karomah yang asli dari mereka-mereka yang katanya orang-orang suci, ya, orang-orang sakti, orang-orang yang tidak pernah punya dosa, orang-orang yang bersih dari dosa, orang-orang yang katanya soleh dan alim. Tidak pernah saya melihat langsung maunah yang diberikan Allah kepada orang-orang tersebut, kecuali hanya membuat narasi-narasi kosong yang bisa menimbulkan perpecahan umat, yang bisa menimbulkan perpecahan, perbedaan, yang bisa menimbulkan kehancuran di Nusantara ini dengan membawa-bawa nama agama, ya. Agamamu agamamu, agamaku agamaku, lakum dinukum waliyadin. Bagi saudara-saudara kita yang lain, yang beda kepercayaan, beda keyakinan, mereka adalah tetap saudara kita sampai kapanpun juga. Masalah perbedaan dan keyakinan, kami tidak pernah melihat akan hal itu. Yang kami pegang adalah persatuan dan kesatuan, ya, persaudaraan, saling merangkul, saling menghargai, saling menghormati, dan saling membantu satu dengan lainnya. Dan tidak boleh ada kata penghinaan, perbedaan, ada pembatas dan sebagainya. Kecuali orang-orang yang berniat ingin mengangkat bendera perang, orang-orang yang memiliki niat tidak baik di Nusantara ini, dengan menjual belikan, dengan berkedok, dengan bersembunyi di balik agama. Sama halnya contoh kecil, yaitu manusia-manusia yang mengharamkan wayang, manusia yang mengharamkan wayang, manusia yang mengharamkan keris, manusia yang mengharamkan patung dan sebagainya. Semua itu ada bab-babnya sendiri, saudaraku. Tidak bisa dihantam kromo seperti itu. Berkacalah kepada Rasulullah. Berkacalah kepada Rasulullah. Rasulullah itu sudah banyak memberikan wejangan, memberikan contoh dan sebagainya. Cuman oknum-oknum itulah yang menyalahartikan, menyalahgunakan apa yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada namanya Islam itu keras. Kita kan pernah mendengar ada Islam garis keras. Yang keras itu Dajjal yang berselimut di balik Islam. Di sini bukan hukum Arab, saudaraku. Di sini hukum Indonesia. Kalau dulu sebelum Indonesia lahir, hukum adat itu ada, hukum pemerintahan di daerah itu ada, hukum kerajaan itu ada. Budaya, tradisi, kebudayaan, apalagi bersuku-suku, saudaraku, yang jelas pasti memiliki hukum dan aturan masing-masing. Begitu ya. Tapi berhubung Nusantara sudah dirangkul menjadi satu, yaitu Indonesia, dalam naungan Bhinneka Tunggal Ika, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Nusantara menjadi satu kesatuan Republik Indonesia.
yang kita cintai sampai detik ini dan untuk selamanya. Begitu saudaraku ya. Jadi kalau ada oknum-oknum yang membawa dasar agama, yang membawa agama ya, yang menjual belikan agama, yang berkhotbah, yang berdakwah, yang ngoceh-ngoceh di media dengan salah, dengan mengsalah-artikan, dengan menyerongkan, dengan mengharamkan, membid'ahkan sesuatu, tolong langsung ditindak keras. Siapapun juga tanpa terkecuali, agar Nusantara ini aman, agar negeri kita ini adem ayem, tentram ya, untuk selamanya. Karena kita mempunyai generasi, dan generasi kita jangan sampai mengalami nasib seperti kita, saudaraku ya. Mari kita bersama-sama menjadi manusia yang berakhlak, manusia yang membudaya, manusia yang beragama, manusia yang beradab, bukan manusia yang biadab. Itu saja saudaraku, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.